dalam berdiri di shaf itu rapi. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Quran, wa inna lanahnu safun, kami kalau solat, malaikat di atas sana rapat berdiri rapi. Wasafati safa falzajirati zajra faltaliyati dikra. Kami kalau salat bersaf-saf. Kata Nabi SAW ketika beliau di Mi'raj, aku diperlihatkan ada malaikat yang berdiri bersaf-saf, ada yang ruku, ada yang duduk, ada yang sujud. Itulah salat yang sekarang kita laksanakan, salatnya malaikat. Jadi berdiri rapi. Kata Nabi SAW, sawi sufufukum kasufu malaika inda rabbum. Oke, fa sawi sufu inda rabbum qali tamu safal awal wa yatrasuna wa yatrahamuna thumma tamu saf tsani. Rapikanlah saf kalian seperti safnya malaikat. Bagaimana malaikat bersaf-saf di atas sana ya Rasulullah? Mereka, kata Rasulullah, memenuhi saf pertama dengan rapat, rapi, berdiri tegap, selanjutnya dan selanjutnya. Nabi SAW mengajarkan sebelum imam menegakkan salat, kita sebut sawi sufakum. Tanya tasawi safi min itamam salat. Rapatkan salat, berdiri yang rapi, tegapkan rapi, kenakan al-manakib, pundak sama pundak, kaki di bawah rapatkan. Wala tada'afur sulus syaitan. Jangan engkau kasihkan kesempatan untuk syaitan yang memutar-mutar yang namanya khinzib itu. Ini ora, aku diperlihatkan. Tolong rapi supaya kita mendapat khusyuk. Jangan sampai kita memutus saf. Jangankan bawa anak, seberdiri solat kita hari ini sudah hampir 15 abad, tinggal 3 tahun lagi sampai 2024 ini, 1500 tahun. Kita sampai sekarang pun tidak paham tata cara berdiri saf. Imam sendiri pun tidak bisa membetulkannya. Ini hati-hati. Ini yang pertama ini. Yang kedua, membawa anak. Membawa anak memang betul itu memutus saf. Letakkan di samping kita, apalagi kalau di depan imam. Tidak boleh. Anak-anak boleh kita bawa ke masjid, biar dia di belakang sana, dia sama dia. Kenapa? Karena dia tidak mukallaf. Dia belum mukallaf, belum balik, belum memayyiz, masih umur 5, 6, 7 tahun, belum paham gitu. Jadi sekedar kita untuk pendidikan, kita bawa, jangan berisik, karena itu memutuskan shaf. Nabi SAW bersabda, jadi min ulil ahlami wan nuha, hendaklah di belakangku orang yang balik, yang paham dan yang memiliki pendidikan, kata Nabi SAW ya. Nah, ini salah satu hadisnya, hendaklah yang di belakangku orang yang balik, dan orang yang berpendidikan, supaya bisa membetulkan imam kalau dia ada salah atau lupa gitu ya. Jadi ini adalah pemutusan shaf. Usahakan anak kecil kita bawa ke masjid, letakkan di belakang, dan usahakan nasihat sama anak kecil ini agar dia diam. Kalau tidak, nanti dia main-main, salat kita bisa terganggu. Sedangkan kita ketika menegakkan salat itu butuh kekhusyukan, khusyuk dan benar-benar khusyuk ini ya. Ini harus diperhatikan bapak-bapak dan termasuk imam-imam di masjid, supaya kita salat ada kesannya, nikmatnya. Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasyun. Dalam menegakkan salat, orang yang beriman itu adalah dalam arti kata dia mendapat khusyuk, dan surgalah buat orang yang beriman ketika dia menegakkan salat dalam kondisi khusyuk ya. Dan kemenanganlah dia dapat ketika dia menegakkan salat dalam kondisi khusyuk. Itulah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau kita tahu ikhwatul iman, Nabi SAW berpesan 15 abad yang lalu, selalu beliau mengingatkan kepada kita bahwa perpecahan umat ini, kebinasaan umat ini adalah salah satu meninggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ketika Nabi SAW 15 abad yang lalu, beliau bersabda atau menyampaikan wasiat kepada sahabatnya Irba bin Sariyah yang merawikan hadis ini. Kata beliau, sebelum Rasulullah 5 hari meninggal, beliau memberikan wasiat, dan wasiat ini penting sekali, dan ini sudah terjadi kepada diri kita sekarang ini. Kama qala Nabi SAW, ausikum bitaqwallah, aku pesankan kalian hendaklah bertakwa kepada Allah.
Apa itu makna takwa? Takwa itu anta'budullah tani wala tusyriku bi syai'a, menyembah Allah yang hak, jangan menyekutukan sedikit pun. Ini kita hilang ikhwatul iman. Selalu Allah kalau hendak memerintah kita satu amalan kayak bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian siam dan telah diwajibkan seorang yang sebelum kita. Agar apa? Agar kita bertakwa. Takwa ini iman kita kepada Allah, meyakini wujudillah, atau katanya iman itu maknanya al-qaul, tantiqul bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa amal bil jawarih. Iman itu ada 3 makna: mengucapkan di lidah dan meyakini jantung hati dan seluruh anggota tubuh kita mengamalkannya. Kalau takwa, hendaklah teti ma'amar wa tajannab manha, menyembah Allah yang esa, tidak menyekutukannya, dan taat apa yang diperintah, jauhi apa yang dilarangin. Hari ini orang beriman tapi takwa enggak ada. Wasmi wa ta'ati, dengar dan taat. Wa in ta'amar alaikum abdan habashi, walaupun nanti yang akan memimpin kita orangnya seperti Bilal, budak yang hitam legam, atau di dalam riwayat rambut kismis, sya'ar zabib itu ya, tetap kita taat. Innahu man ya'ishu minkum min ba'di, nanti kalau ada kalian hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dan akan penuh dengan perbedaan. Pada saat itu kita sekarang ini berbeda-berbeda. Apa itu kata Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin min ba'di, kembalilah kepada sunnahku dan sunnah sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat Nabi yang jelas kebenarannya, yang memberikan kita petunjuk. Wahuddu alai bin nawajid, gigitkan di gigi geram, jangan kalian lepas. Iyyakum muhdatsatul umur, hati-hatilah kalian dengan perkara baru. Kenapa perkara baru ini akan membawa kita, yaitu ad-dhalalah, al-bid'ah, al-muhdatsa, kullu muhdatsin bid'ah. Dalam arti kata, satu perkara baru ini akan menyangkut dalam agama, dan itu akan membawa kita kesesatan. Setiap sesat itu akan membawa kita ke api neraka.